Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuralia, NIM 181421345. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan ringkasan materi tentang kekurangan gizi. Kekurangan gizi merupakan gangguan kesehatan serius yang terjadi ketika tubuh tidak mendapat asupan nutrisi yang cukup. Padahal nutrisi dibutuhkan oleh tubuh untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Kekurangan gizi bisa dialami oleh siapa saja, mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga lansia. Penyebab tubuh kekurangan gizi dapat terjadi ketika kamu tidak menjalani pola makan yang sehat. Selain itu, kekurangan gizi bisa juga disebabkan oleh kondisi kesehatan yang membuat tubuh tidak bisa menyerap nutrisi dari makanan dengan baik atau membuat kamu tidak nafsu makan. Sedangkan kekurangan gizi pada balita, di mana berat badan balita tidak sesuai dengan usia yang disebabkan oleh konsumsi gizi yang tidak mencukupi kebutuhan dalam waktu tertentu. Dalam KMS hanya menggunakan korelasi antara umur dan berat badan balita, dikarenakan perubahan berat badan merupakan indikator yang sangat sensitif untuk memantau pertumbuhan anak. Selain itu, lebih mudah dalam pengukurannya dan lebih cepat dimengerti oleh masyarakat umum, sehingga dalam KMS memuat kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan korelasi berat badan menurut umur. Dengan KMS, gangguan pertumbuhan atau risiko kelebihan gizi dapat diketahui lebih dini, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan secara lebih cepat dan tepat sebelum masalahnya lebih berat. Adapun penyebab kurang gizi, yang pertama itu jarak kelahiran. Misalnya, jarak antara usia kakak dan adik yang terlalu dekat yang mengakibatkan perhatian si ibu untuk si kakak sudah tersita dengan keberadaan adiknya, sehingga kakak cenderung tidak terurus dan tidak diperhatikan makanannya. Yang kedua itu anak yang mulai bisa berjalan. Mereka mudah terkena infeksi atau juga tertular oleh penyakit-penyakit lain. Yang ketiga itu lingkungan yang kurang bersih, sehingga anak mudah sakit-sakitan. Yang keempat, kurangnya pengetahuan orang tua terutama ibu mengenai kurang gizi. Kurang gizi ini secara umum menyebabkan gangguan pada pertumbuhan anak. Pertumbuhan anak menjadi terganggu karena protein yang ada digunakan sebagai zat pembakar, sehingga otot-otot menjadi lunak dan rambut menjadi rontok. Yang kedua itu produksi tenaga. Kekurangan energi yang berasal dari makanan mengakibatkan anak kekurangan tenaga untuk bergerak dan melakukan aktivitas. Akibatnya anak menjadi malas dan merasa lemas. Yang ketiga itu pertahanan tubuh. Sistem imunitas dan antibodi menurun, sehingga anak mudah terserang infeksi seperti batuk, pilek, dan diare. Yang keempat, struktur dan fungsi otak. Kurang gizi pada anak dapat berpengaruh terhadap perkembangan mental. Kekurangan gizi dapat berakibat terganggunya fungsi otak secara permanen, seperti perkembangan IQ dan motorik yang terhambat. Yang kelima itu perilaku. Anak yang mengalami kurang gizi menunjukkan perilaku yang tidak tenang, cengeng, dan apatis. Bila anak mengalami kurang gizi, anak akan mudah sekali terkena berbagai macam penyakit. Dengan demikian, kondisi ini juga akan mempengaruhi perkembangan intelijensi anak. Untuk itu, bagi anak yang mengalami kurang gizi, harus dilakukan upaya yang memperbaiki gizinya. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain adalah meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai gizi, melakukan pengobatan kepada si anak dengan memberikan makanan yang dapat menjadikan status gizi si anak menjadi lebih baik. Dengan demikian, harus dilakukan pemilihan makanan yang baik untuk si anak. Makanan yang baik adalah makanan yang kuantitas dan kualitasnya baik.
Makanan dengan kuantitas yang baik adalah makanan yang diberikan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan si anak, dan makanan yang berkualitas baik adalah makanan yang mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan anak. Tidak ada zat gizi yang bekerja sendiri untuk memaksimalkan pertumbuhan anak. Semua memiliki peranannya masing-masing, sehingga anak membutuhkan berbagai macam zat gizi agar proses pertumbuhannya bisa berjalan dengan normal dan cepat. Sekian ringkasan materi yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.